Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Karena sudah jam 9, kita mulai saja mata kuliah Supply Chain Management ya. Saya share dulu. Oke ya, untuk presensi silakan di chat. Silakan ya tulis ya nama dan name. Ya, silakan di chat Google Meet diketik namanya dan itu untuk presensi. Oke, kita masuk di pertama ya, supply chain management ya. Oke ya, supply chain management ini adalah mata kuliah peminatan ya. Jadi bagian dari mata kuliah peminatan yang ada pada jurusan sistem informasi ya. SKS-nya berjumlah 3 SKS ya. Jadi sebelum saya mulai, jangan lupa setiap ada tugas ya. Nah, ini ya. Setiap ada tugas ini terus dikumpulkan ya tepat waktu ya. Nah, ini ya. Tuh, tepat waktu ya. Nah, tepat waktu ya. Ya, nih. Jangan sampai terlambat ya. Nah, nih ya. Terus gimana Pak ya? Saya juga kan Pak banyak tugas juga Pak ya, banyak sibuk di kantor ya atau sibuk kegiatan ya. Ya, itu namanya juga ini ya, kita eh, menempuh studi ya. Menempuh studi memang sudah kewajiban dan resiko yang harus dijalani ya. Terus akhirnya saya ngumpulnya terlambat juga Pak ya, gimana Pak ya? Akhirnya karena di Elena-nya sudah ditutup tapi dibuka, tapi di situ nanti tetap aja ya tulisannya submitnya terlambat ya itu. Nah, tentu ya pengurangan nilainya juga akan ada pengurangan nilai ya itu. Kalau misalkan yang tepat waktu nilainya 100 ya, itu kan beda dengan nilai yang terlambat ya. Nah, nanti yang terlambat bisa jadi dia dapat nilainya 50 ya, ya itu di sini ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, ini diperhatikan masalah berkaitan kedisiplinan waktu ya ini. Ya ini jadi mulai dari sekarang harus disiplin ya. Terus gimana Pak ngaturnya setiap mata kuliah tiap minggu ada tugas itu. Nah, atur waktunya ya itu. Misalkan setiap ada tugas langsung dikerjakan ya. Go ya, go langsung kerjakan ya, jangan ditunda dulu ya, besok nanti nanti tertunda lagi, ntar aja, ntar malam, besok aja, besok lagi, seminggu lagi, seminggu, terus akhirnya numpuk sampai pertemuan ke-14 ya, tugasnya ada 14 kali ya nih. Akhirnya dirapel tuh, submit ya ke dosennya ya, disubmit ya 14 file ya,
terkirim gitu ya melalui WhatsApp misalkan. Wah, itu 12 numpuk. Nah, gimana ya untuk melihat hal seperti ini ya itu ya gitu. Ini apalagi yang namanya UTS nih, UTS ya tuh, UAS ya tuh. Wah, ini emang benar-benar wajib nggak boleh terlambat ya ini. Terus gimana Pak kalau terlambat dengan berbagai alasan apa ya? Akhirnya masih saya terima juga. Nah, tentunya itu akan beda lagi ya nilainya. Ya, nah, bahkan masih ada juga ya yang tidak mengumpulkan UTS, UAS. Ketika nilainya keluar, tahu-tahu dapat nilai E. Ya, baru sadar ya nilainya E. Wah, kok nilai saya E, Pak? Ya, saya ngumpulin tugas, Pak, gitu. Nah, terus apa? Bisa nggak Pak buat pengganti apa UTS UAS Pak? Karena saya belum ngumpulin UTS UAS, saya minta keringanan Pak ya untuk mengirim jawaban UAS UTS ya itu. Nah, jadi menurutnya gimana kalau menurut etikanya gimana? Ya kan padahal jangka waktu pengerjaan tuh UAS-nya itu UAS UTS 3 hari ya itu. Bayangin 3 hari ya, 3 hari ngapain aja ya kerjain ya. Masa masih juga terlambat gitu ya ngumpulin tugas atau juga UAS UTS ya itu. Nah, itu bagaimana kalau kondisinya keadaan sudah offline ya, ujian langsung di tempat ya gitu. Kalau kita nggak masuk ya udah dianggap nggak masuk ya, gitu. Itu ikut ujian susulan kan Pak? Iya memang ada ujian susulan, tapi kan di kondisi sekarang ini yang masih online udah jarang kan yang namanya ujian susulan ya nggak ada yang namanya ujian susulan ya. Jarang gitu ya dosen-dosen menyelenggarakan ujian susulan karena online istilahnya itu bisa dikerjakan ya dalam jangka waktu masing-masing ketentuan ya yang dosen tentukan ada yang 3 hari 1 hari ada yang bahkan sesuai jam mata kuliah sesuai jam perkuliahan gitu ya. Nah, makanya di sini agar supaya tidak terlambat ngumpulin UAS, UTS itu UAS UTS itu memang paling bagus sih sesuai jadwal ini ya, jadwal kuliah ya. Misalkan jadwal kuliah hari ini misalkan mulai jam 8 ya, jam 8 pagi. Selesai jam 10 misalkan ya. Nah, ini adalah rentang waktu pengumpulan UTS. Nah, atau UAS misalkan ya. Tuh. Nah, mungkin ini bisa mempercepat mahasiswa ngumpulin jawaban UAS gitu, UAS UTS gitu ya. Nah, saya belum tahu nih apakah nanti yang nggak bisa gimana Pak jam-jam segitu karena kondisi sinyal, kuota dan segala macamnya makanya jarang ya saya menggunakan jadwal atau waktu pengumpulan jadwal UTS tuh range-nya sesuai jam kuliah karena kondisinya kan masih bisa saja ya kan. Kondisi sinyalnya belum bagus selama jam 8 jam 10 dia belum punya kuota atau memang ada gangguan-gangguan teknis. Makanya saya jarang menggunakan jadwal pengumpulan UTS itu sesuai jam kuliah karena saya menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah ini 3 hari ya, masa 3 hari kuota nggak ada ya itu, masa 3 hari apa sinyalnya mati terus 3 hari ya gitu. Masa 3 hari sibuk terus ya. Nah itu logikanya di mana gitu ya. Nah, berarti kan ada apa nih? Ada some apa di sini ya gitu. Apakah dari manusianya ya itu ya. Nah, itu ada hal-hal lain ya. Nah itu nah, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Oke.
Jadi buat bahan pelajaran bagi yang lain ya, yang memang di mata kuliah saya dulu yang kemarin, baik itu ERP, penjaminan mutu, sistem informasi yang belum lulus atau yang dapat E, nah harus introspeksi gitu ya itu. Karena semua tugas UTS UAS itu saya record ya, gitu ya, ada datanya ya ini. Oke, slide-nya ini kebaca tidak ya untuk slide? Terbaca, Pak. Oke ya, terbaca ya. Oke ya, ini adalah satuan pembelajaran untuk perkuliahan ya, sampai dengan sesi sini ya UAS ya ini. Nah, kita akan bahas mengenai pengantar mengenai supply chain management ya ini. Nah ini kontrak perkuliahan kita. Jadi harus diperhatikan ya. Resensi ini bukan acuan ya, artinya bukan acuan kita untuk wah saya kan Pak hadir terus ya itu. Karena porsinya cuma sedikit 5% di sini. Ya, justru yang paling besar ini tugas ya itu. Tugas ini 35% tuh ya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Ya, saya juga kalau ngasih tugas kan nggak tiap pertemuan ada tugas, tidak ya nggak tiap pertemuan nggak ada kan ya, coba aja. Kecuali kalau ERP itu memang hampir tiap pertemuan ya karena dia praktikum. Kita harus benar-benar implementasi. Tapi yang mata kuliah penjaminan mutu karena benar-benar teori ya, saya tidak ngasih tugas tiap pertemuan ada gitu. Ya paling ada 4, 5, 6 ya itu. Ya kemarin aja ada cuma 4 kali ya. Nah, 4 juga nggak dikumpulin tugasnya. Ya aneh gitu ya. Gitu. Ya ini. Terus juga UTS ya 30%. Ya UAS 30%. Ya ini. Jadi jangan terlambat ya. Kalau terlambat kan bisa kurang jadinya. 30%. Akhirnya jadi 15%. Tuh. Ya, tugas juga sering terlambat. 35%. Akhirnya jadi berapa nih? 17% misalkan 17,5%. Ya, oh saya rajin Pak. Ya oke 5% misalkan. Ya kalau kita hitung, nah, apakah ini cukup untuk mendapatkan nilai lulus ya kan itu. Ya, ini ya. Ini 15 tambah 15 saya 30 ya. 30 tambah 17,5 berapa nih? Ya, tuh 40. Di sini 47,5 ditambah 5 berapa nih? Ya, sekitar 50,5 ya. Itu. Ya bisa antara C min atau C gitu ya. Nah, ini harus dihindari ya itu. Oke ya, ini literatur yang bisa kita dapatkan ya di mata kuliah Supply Chain Management ya, ada Inyoman Pujawan ya. Nah ini terus ada dari Lina Anantan dan Lena, terus ada dari Ricardus Eko Indrajit, tapi masih banyak lagi ya, silakan nanti dicari ya nih. Nah sekarang kita akan bahas ya mengenai pendahuluannya dulu ya ini. Jadi sebelum munculnya SCM Supply Chain Management itu ada sebuah kegiatan produksi ya yang dilakukan oleh perusahaan industri mobil. Contohnya nih mobil Ford ya nih ya, mobil Ford ya ini. Terus dia apa melakukan sebuah kegiatan produksi ya, yang mana kegiatan produksi itu kan berkaitan dengan kompetensi, tuntutan dari pelanggan, dan era globalisasi ya. Nah, jadi artinya bahwa
pabrik atau industri ya, ketika dia melakukan produksi ya, dia harus punya keahlian, kompetensi ya. Nah, keahlian agar produk tersebut memang berkualitas ya. Terus juga harus melihat kepekaan atau tuntutan dari pelanggan ya. Juga harus melihat tren ya, nih tren teknologi ya, tren produk yang sedang tren di era-era, terus juga teknologinya juga yang penting ya, teknologi era globalisasi yang semakin berkembang maka menuntut Ford di sini ya, menuntut Ford untuk benar-benar ya memberikan kualitas ya terhadap produksinya ya. Nih mulai dari sini ya, awal ini kan start ya, berarti kan kalau start ini kalau buat mobil kan ini kan hulu ya, startnya nih di sini artinya bahan baku ya, nah, start sampai ke hilir, hulu dan hilir. Nah ini hulu ya, hulu ya, ini hilir. Nah hilir ini kan ya sudah sampai ke konsumen ya nih. Nah finishnya kan udah sampai konsumen ya, konsumen menggunakan produk kita. Nah ini finish ya tuh, hulu sampai ke hilir ya ini ya. Nah inilah ruang lingkup supply chain management ya, bagaimana mengelola ya bahan baku, material. Nah ini kan kalau bahan baku, material kaitannya dengan supplier ya. Nah penyediaan bahan baku siapa yang menyediakan ya, supplier ya tuh. Ini ya, terus diproduksi kan di tengah jalan ini kan dia diproses ya, diproduksi ya, terus selesai diproduksi ya kan, lalu didistribusikan ya. Nah finish ini sampai ke distribusi ke pemakai akhir ya ini. Nah proses inilah dari hulu sampai ke hilir inilah yang mana benar-benar harus dijaga ya. Nah, baik itu kualitas sampai dengan distribusi ya ini ya. Nah ini evolusi tantangan yang dihadapi perusahaan manufaktur ya saat itu ya, di tahun 60 ya, tahun 70 80 ya, tahun 90 ya. Jadi sebelum ini ya biasanya dicetus oleh perusahaan-perusahaan produksi ya, manufaktur, industri ya. Maka ada yang namanya quality SPC ini, quality assurance disamain kualitas ya, kualitas produk ya tuh. Ini juga sama. Nah, baru ada namanya supply chain ya, dan ISCM karena eranya 90 ini sudah berkembang ya, mulai berkembang elektronik ya, ya baik itu teknologi ya, komputer maupun elektronik yang lainnya, maka ISCM ya, Electronic Supply Chain Management. Nah sekarang batas persaingan yang baru adalah memanfaatkan kesempatan melalui koordinasi, korporasi dan kolaborasi ya nih. Apa Pak ini maksudnya koordinasi, korporasi, kolaborasi? Nah kita kan tahu di sini ya ada hulu ya. Nah ketika misalkan ya dia memproduksi, ini saya ambil contoh yang paling sederhana ya, memproduksi ini misalkan pabrik biskuit ya. Nah misalkan ini adalah pabrik biskuit. Nah ini kita lihat ya pabrik biskuit ya. Nah pabrik biskuit ya, dari sisi hulu ya, penyediaan bahan baku ya, apa saja di sini ya, ada gula misalkan di sini ya, gula, terigu ya misalnya, gula, terigu, terus apalagi garam misalkan ya, terus juga pengepakan ya, packaging. Nah ini kan supplier ya. Nah ini supplier, yang mana supplier ini harus kita koordinasikan ya, kita kelola dengan baik ya, ini kita kelola dengan baik
sehingga menjadi sebuah kolaborasi ya, kerjasama yang baik ya ini. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, tidak ada kerjasama dengan supplier dengan baik, maka yang terjadi apa? Ketika di sini pabrik ya ingin memproduksi biskuit, nah ini ya, ingin memproduksi biskuit, ternyata bahan bakunya tidak tersedia karena kesalahan perusahaan tidak mengelola dengan baik, supplier tidak saling berkolaborasi dengan supplier ya. Yang terjadi adalah proses produksi terhenti, tidak ada pendapatan, pemasukan, perusahaan rugi ya itu. Ini ya. Nah, tidak hanya di sisi hulunya. Nah, ketika dia diproses, diproduksi ya, ini juga dilakukan sebuah koordinasi ya, koordinasi kolaborasi ya di sini. Tentunya koordinasi kolaborasi dengan orang-orang produksi ya, orang produksi dengan bagian riset and development ya, orang-orang produksi dengan bagian sumber daya manusia ya, orang produksi dengan marketing misalnya ya, orang-orang produksi ya dengan bagian teknik ya. Nah, ini kan ada keterkaitan kolaborasi. Loh, apa Pak kaitannya Bang? Misalkan bagian produksi dengan bagian teknik. Nah, kalau terjadi kerusakan mesin, jadi siapa yang nanti akan menangani ya, bagian teknik biasanya ya, bagian mekanik. Nah, itu. Terus kalau marketing apa kaitannya Pak ya? Nah, kalau dia produksi terus ya, tapi nggak ada yang jual, nggak ada yang jualan gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa? Produk yang sudah jadi menumpuk di gudang ya. Tuh. Kalau sudah menumpuk di gudang, lama menumpuk di gudang, apalagi makanan, dia kan ada batas expired ya, batas expired, terus juga ada biaya tambahan dalam pemeliharaan gudang. Gudang ini kan harus dipelihara, dirawat, dibersihkan, ada pegawai yang jaga, yang merawat ya itu kan butuh biaya operasional gudang juga ya. Kalau kelamaan di sini juga rugi dua-duanya, produknya expired, butuh biaya lagi ya. Nah, itu jadi ada kolaborasi, koordinasi. Ya, ini. Oke ya, ini salah satu contoh. Salah satu contoh produk melewati proses panjang ya sebelum sampai ke konsumen. Nah, ini visualnya seperti ini. Ya, dari pabrik ya. Nah, ini misalkan tadi kan ya pabrik biskuit, ini kan diproduksi nih di pabrik ya. Nah, di belakang pabrik ini kan ada supplier ya itu. Nih ya, ya ada supplier di sini ya. Nah, ya ada supplier, ya ada supplier di sini ya. Nah, setelah pabriknya nih kan sudah diproses, sudah jadi ya, akhirnya kan nanti dia masuk ke taruhlah di sini misalkan gudang ya. Nah, ini ya gudang-gudang retail ya. Nah, ya misal ini gudang ya, terus baru didistribusikan ya nih ya, didistribusikan kan bisa menggunakan jalur darat ya, udara ya. Kalau jalur darat kan macam-macam ya, bisa menggunakan kontainer sini ya, bisa menggunakan kereta api ya, itu jalur darat ya. Jalur udara ya, pesawat udara. Jalur laut ya, kapal laut. Nah, ini kan proses pengiriman ya, terus baru sampai ke toko ya, toko-toko supermarket ya, hypermarket ya, grosir ya. Nah, baru ini sampai ke konsumen, si pemakai akhir yang mengkonsumsi biskuit di sini. Jadi artinya apa kalau kita lihat dari sisi tracing. Nah, ini kalau kita kaitkan ya, supply chain management ya, ini kita kaitkan dengan teknologi tracing atau tracer ya. Jadi track
jadi kayak semacam apa, eh, kita berhasil mengidentifikasi ya, itu tracking tuh ya, identifikasi ya. Sama kalau sekarang kan era sekarang ini kan lagi musim ini ya, virus ya. Virus itu kan virus COVID-19 ya, awalnya itu kan ya. Nah itu kan di tracing terus tuh ya, di tracing, artinya di tracing, dipantau terus ya. Ya ada kena satu ya ini, lalu di tracing tuh, ini orang kena COVID asalnya dari mana ya gitu. Di, ditelusuri tuh ke belakangnya ya, ditelusuri ke belakangnya dari mana asalnya ya. Terus sampai dia ini berbicara kemana saja ya, berkomunikasi kemana saja, di tracing tracing terus. Nah begitu juga dengan yang berkaitan dengan produk ya. Jadi ketika produk ini berhasil di tracing ya, ini kan bisa terjaga ya kualitas maupun proses distribusi pengiriman ya. Artinya ketika dia diproduksi ya ini, nah barangnya sudah jadi ya, produknya sudah jadi, terus dia nanti kan dia di barcode sini ya. Nah kalau kita kaitkan dengan teknologi ini ya, teknologi Internet of Things, nah ini kan ya, pernah dengar kan ya ini. Nah sekarang eranya sudah IoT nih, Internet of Things ya. Jadi artinya menggunakan teknologi internet ya untuk men-tracer ya sebuah kegiatan dengan berbagai macam kegiatan atau produk yang dihasilkan ya. Mulai dari produk yang sudah jadi ya, di barcode. Nah di barcode ini kan teridentifikasi ya, teridentifikasi produk ini jenisnya apa, dibuat tanggal berapa ya, expired tahun berapa gitu ya. Terus pertama kali ya yang membuat produksinya siapa, nah ke tracing tuh ya, dapat tracing baru dikirim ya. Nah misalkan melalui jalur darat, nah ini bisa ke tracing nih ya, ke tracing ini proses pengiriman ya, bisa ke tracing ya. Nah ini ketika di tracing dia baru sampai, misalkan mau kirim ke misalkan mau kirim ke Sumatera, pabriknya ini ada di Cikarang misalkan ya. Nah, Cikarang Bekasi ya, sini Cikarang misalnya. Terus mau dikirim ya, mau dikirim ke Sumatera ya. Nah agar mutunya terjaga, kualitasnya terjaga ya, ini kan perlu di tracing ya, ini bener nggak nih truk nih pengirimannya ya, dari gudang diambil 1.000 ya, nah dikirim 1.000 ya. Ini kalau di kita tracing ya, kalau di tracing bener nggak tetap 1.000 ya. Nah dari 1.000 ini yang rusak, nah biasanya kalau barang-barang kalau dalam perjalanan pasti ada yang rusak gitu ya, ada yang rusak, ada yang cacat segala macam ya. Nah ini kalau di tracing kan bisa ketahuan ya. Nah dengan teknologi di IoT, Internet of Things, ini ketahuan di sini, oh nih ternyata bawa 1.050 rusak gitu ya, setelah dalam perjalanan. Jadi jangan sampai ini tidak di tracing dalam proses distribusi, yang terjadi adalah penyalahgunaan data yang tidak valid ya, sehingga dilaporkan oleh bagian pengiriman ya ada kerusakan misalkan, yang sebenarnya secara real 50 ternyata dilaporkan 100 ya, padahal sebenarnya 50. Nah ini kan sebuah kecurangan ya, sebuah kecurangan yang dilakukan oleh pengiriman ya. Ini contoh nih ya. Nah, makanya dengan menggunakan teknologi Internet of Things ini semua bisa terdeteksi gitu ya. Nah ini contoh ya. Nah baru sampai ke retail, supermarket ya, supermarket ya. Nah ini juga kan bisa di tracing juga nih, apakah benar ini sampai ke supermarket di sini. Setelah di supermarket di tracing kadaluarsanya,
sehingga di pusat pengontrolan ya tracingnya ini bisa terdeteksi bahwa produk ini telah kadaluarsa ya, sehingga dia bisa memberikan sinyal ya ke masing-masing retail atau supermarket atau warung bahwa ini dikit lagi kadaluarsa produk ini. Jadi harus ada pengambilan alih ya produksi ini untuk disingkirkan gitu ya. Nah, biasanya kadaluarsa kan pasti akan disingkirin tuh, diambil lagi ya, gitu. Jadi nggak boleh dijual lagi gitu ya. Nah, ini dengan hal seperti ini kan sangat membantu ya ini. Sampai ke pengguna akhir juga ya ini. Sampai ke pengguna akhir, apakah benar-benar pengguna akhir ini sampai ya ini. Sehingga bisa terdetek nih yang beli siapa nih gitu ya. Nah, ini kalau udah sampai ke pengguna akhir hebat nih. Oh, ternyata dia sering beli biskuit dengan merek A ya. Dengan merek A ini kan jadi data nih. Data. Nah, data ini dikumpulkan dalam 5 tahun, sehingga bisa diolah. Ya, diolah. Jadilah ini sebuah bidang ilmu sendiri nih, data science ya. Diolah kebiasaan konsumsi customer. Dia suka biskuit A. Setelah makan biskuit, dia minum kopi. Setelah minum kopi, terus dia makan yang lain misalkan. Ya, baru makan yang berat. Nah, ini kan data. Yang mana data ini diolah kebiasaannya, lalu dibuatlah strategi oleh perusahaan untuk membuat produk. Entah itu produk baru atau produk baru, produk lama atau produk baru, atau produk pengembangan sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Ya, ini. Oke ya. Nah, ini pendahuluan ya. Jadi ini adalah pelaku industri mulai sadar. Nah, ini ya. Ini. Mulai sadar bahwa menyediakan produk yang murah, nah, ini berkualitas, ini ya, cepat, perbaikan di internal perusahaan manufaktur tidak cukup hanya dari sisi produknya murah, berkualitas, dan cepat. Ini. Jadi perusahaan-perusahaan sudah mulai sadar, tidak hanya ini yang diinginkan ya. Artinya tidak hanya ini, tapi masih ada yang memang perlu dilakukan kegiatan yang lain ya. Jadi apa itu ya? Nah, karena ini bergantung kepada supplier. Nah, ini peran serta supplier. Terus perusahaan transportasi ya, jaringan distributor ini adalah sangat dibutuhkan ya. Ini. Maka ada kata di sini supply ya, tuh supply ya, sudah ada kata supply ya, supply pengirim ya. Nah, jadi perusahaan udah membuat produk yang murah ya, itu murah, terus berkualitas, cepat sini ya, MBC udah kita singkat. Tapi dari sisi supplier lemah ya, tidak ada kerjasama yang baik dengan supplier, tidak dikelola dengan baik dengan perusahaan transportasi ya, dan juga tidak mempunyai jaringan distributor yang kuat ya. Sehingga yang terjadi apa? Produk berkualitas tapi numpuk di gudang karena terkendala masalah supplier, transportasi, dan distributor ini. Yang terjadi kan kalau dia makanan cepat expired, kalau dia bentuknya barang dia cepat susut. Nah, misalkan elektronik, mesin ya, itu kan cepat susut, 5 tahun batasnya nih susut ya, artinya kualitasnya berkurang ya. Ya, kalau mobil, motor, kalau lama-lama di gudang udah 5 tahun tuh susut ya, dan bahkan harganya berkurang ya. Nah, ini ya susut ya. Ya. Nah, makanya perlu adanya 3 hal ini yang harus diperhatikan ya. Mengelola supplier dengan baik ya, mempunyai kerjasama dengan transportasi atau pengelolaan transportasi dengan baik, dan juga jaringan distributor yang kuat ya. Ini
Nih ya, terus nah kesadaran akan produk yang murah ya nih, cepat dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru nih ya, konsep baru tahun 90-an yaitu supply chain management ya ini. Ya, jadi kalau MBC ini murah, berkualitas, cepat. Ini ya didukung dengan tadi tiga juga ya, dengan pengelolaan supplier dengan baik ya, transportasi dan jaringan distributor ya. Nah, nih. Sehingga akan menghasilkan sebuah konsep baru yang namanya di sini ya supply chain management SCM ya, SCM ya ini. Itu ya. Oke. Sekarang kita lihat supply chain. Nah, kita masuki kata supply chain dulu sini ya. Nah, supply chain adalah jaringan-jaringan perusahaan. Nah, ini ya jaringan perusahaan-perusahaan ya yang secara bersama-sama ya di sini bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi kalau supply chain itu memiliki arti jaringan perusahaan-perusahaan. Nah, kalau berbicara mengenai jaringan berarti mengenai aliran fisik di sini ya. Ya, ini berbicara mengenai rangkaian. Jaringan ini terbentang dari penambang, ya, artinya bahan mentah ya, bahan baku yang menyediakan siapa? Supplier bahan baku ya. Di bagian hulu, nah di hulu sampai ke retail toko, bagian hilir di sini. Sini ya, bagian hulu ya, sini hulu, ini ya hulu ya, bagian hulu. Berarti kan penyediaan ya. Nah, ini jaringan ya, jaringan mulai dari bagian hulu ya, bahan baku ya, sampai di sini bagian hilir sini ya. Nah, ini hilir. Sampai ke hilir. Nah, hilir ini bisa retail ya, ini bisa juga supermarket ya, warung dan akhirnya kan ke konsumen ya ini. Ini. Nah, inilah apa rangkaian eh, jaringannya ya itu. Ini kan kalau diterusuri banyak ya jaringan ini. Ya, kalau kita berbicara jaringan kan alurnya ya sampai kemana dia. Itu ya perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier ya. Nah, ini ya. Jadi artinya jaringan-jaringan itu termasuk di sini adalah supplier ya, pabrik, distributor ya, toko, retail serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik ya ini. Terus ada tiga macam di sini ya. Ini tiga macam hal yang dikelola dalam supply chain. Yang pertama aliran barang di sini ya. Nah, ini ya ada aliran barang ya dari hulu sampai ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ya ke pabrik. Itu ya. Setelah produksi selesai dikirim ke distributor. Nah, ini ya pengecer kemudian ke pemakai akhir ya. Ya, ini. Nah, ini contoh diagram hulu sampai hilir. Ya, nih kita lihat di sini hulu ya sampai ke hilir. Nah, ini ya. Ya, kita lihat di sini supplier. Nah, dari hulu mulai dari supplier. Supplier yang menyediakan bahan baku. Ya, maaf. Sini ya. Nah, yang menyediakan bahan baku di sini ya. Nah, supplier sini. Kan banyak ya suppliernya, tergantung produksinya apa. Dia memproduksi apa di sini ya. Ya apa? Berarti kan kalau produksinya misalkan biskuit, pasti suppliernya paling utama adalah tepung, terigu, gula, garam, pengepakan ya dan sebagainya. Ini ya.
Terus kita lihat di sini pabrik. Nah, ini Nuvanu Manufaktur ini adalah pabrik. Pabrik pembuat biskuit misalnya di sini. Nih ya, terus distributor. Ya, jasa pengiriman, pendistribusian. Baru Wholesaler. Wholesalernya kayak sebelum retail ya. Nah, jadi kalau wholesaler itu kayak ini ya, gudang ya, gudang-gudang penyediaan stok gitu ya. Nah, retail, nah ini kayak perusahaan yang kayak perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk-produk secara massal gitu ya nih. Ya kayak kalau yang dulu kan ada apa? Trans trans ini ya, Carrefour dulu kan ada Carrefour ya, Giant dulu ya. Nah, itu yang macam besar itu ya. Yang harganya lebih murah ya, lebih murah dari eh, sebelum sampai ke konsumen gitu ya. Ini. Nah, ini akhirnya ke konsumen. Ya, jadi supply chain ya, aliran ya. Ya, aliran dari fisik yang terjadi pada supply chain management ya. Yang pertama adalah kita pahami dulu supply chain. Supply chain itu adalah aliran fisik ya, aliran pembayaran. Nah, ini ya, aliran informasi. Nah, ini supply chain ya. Jadi ada 3 aliran ya. Jadi bukan aliran ini ya. Tapi ini aliran ya, jalur gitu ya. Ya, jalur. Ini aliran fisik ya, contohnya material produk ya. Nah, nih material produk. Terus pengembalian nih, kalau ada barangnya cacat, reject, ini kan dikembaliin. Nanti kan berupa aliran juga tuh. Berupa alur perjalanan gitu ya istilahnya ini. Nah, terus juga aliran pembayaran. Nah, ini berupa ini ya, transaksi pembayaran ya. Berarti kan di situ ada uang pembayaran. Terus ada invoice nanti di situ ya. Terus ada pricing ya, harga. Terus ada termin pembayaran ya, credit term flow ya. Ya. Nah, di ERP itu juga sebenarnya ya, kalau kita ikuti semua modul yang kita praktekkan, itu sebenarnya ada aliran pembayaran itu yang terintegrasi ya ini. Ya, kalau kita lihat ERP kan, ya modul ERP Odoo ya, itu ERP Odoo. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa lihat di situ, kita bisa praktekkan. Di situ ada aliran yang berkaitan dengan uang. Ya, itu ya, invoice, pricing, credit of term. Ya, ini. Terus kalau aliran informasi berarti yang kaitannya dengan berapa kapasitas dari produksi tersebut. Tanggal berapa jadwal pengirimannya. Schedule pengiriman ya. Terus order ya, terus data penjualan. Nah, ini aliran informasi. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat ya, supply chain sini ya. Nah, ini kan supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja menciptakan atau mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir ya. Ini ya, berarti ada berapa ya aliran ya yang ada dalam supply chain. Ada 3 di sini, aliran fisik yang berkaitan dengan materialnya, pengembaliannya, aliran pembayarannya ya, invoice, pricing, credit, terus aliran informasi ya. Nah, bayangkan kalau semua ini, aliran fisik, aliran pembayaran, aliran informasi itu terintegrasi, wah ini akan bisa mengontrol, men-tracking ya, itu ya, men-tracking produk kita itu bisa dilihat sampai sejauh mana kualitasnya ya itu. Ya, sampai sejauh mana kualitasnya, terutama dilihat dari aliran fisiknya, aliran pembayarannya, aliran informasinya.
Itu ya, misalkan ya kita ambil ilustrasi seperti ini ya. Ketika supply chain di sini ya. Nah, ini supply chain berbicara mengenai aliran fisik. Nah, ini kan ya. Ini pabrik nih, soal ini pabrik ya. Nah, ini pabrik. Ya, ini pabrik. Terus ini ada supplier di sini ya. Nah, didukung oleh supplier-supplier di sini ya. Nah, ini berbicara mengenai aliran fisik ya. Nah, aliran fisik. Seperti apa, Pak? Ya, contoh aliran fisik dikaitkan dengan supply chain. Nah, contoh pengiriman. Nah, ketika produksi sudah jadi, itu kan didistribusikan ya oleh jasa pengiriman misalkan, atau distributor ya, jasa pengiriman. Nah, selama jasa pengiriman ini kan ada proses yang harus dikontrol ya, dimonitoring ya. Ya, misalkan produk yang kaitannya dengan makanan terutama nih ya. Ya, produk makanan ternyata misalkan yang cepat apa, makanan-makanan segar itu ya kan cepat expired ya. Ini harus dikontrol nih selama perjalanan ya. Apakah dia susut ya nih selama di jalan, terus ketika sampai gudang sini ya, atau sampai retail, apakah ini susut, menurun kualitasnya ya. Nah, itu nah, berarti kan ada apa namanya nih, harus ada alat bantu ya, teknologi yang bisa memonitor ya keberadaan dari sebuah produk agar bisa terpantau dalam setiap detik, bahkan setiap menit atau setiap jam ya. Ya, sehingga kualitasnya bisa terjaga ya. Nah, kualitasnya misalkan dia punya kualitas 10 ya misalnya, ketika di perjalanan ya, nah kita nggak tahu nih perjalanan karena dia menggunakan alat transportasi laut misalkan ya. Ya, kita nggak tahu bahwa ketika dalam perjalanan ternyata produknya susut ya, kualitasnya menjadi 8. Nah, ini kan ya, jadi 8 di tengah perjalanan ketika sampai ya, sampai ke retail supermarket jadi 5 ya, ini kualitasnya jadi 5 ya. Nah, ini kan ada satu hal yang memang harus diperbaiki ya, harus diperbaiki ya, harus diperbaiki. Kenapa bisa turun ya gitu? Apakah memang dari perjalanan ini ya butuh perhatian dari produk yang kita buat, akhirnya kan di situ akhirnya produk itu dikemas dengan lebih protektif misalkan ya, lebih protektif sehingga dia tidak cepat susut. Nah, dengan tracking ini kan bisa membantu ya. Nah, ya, ya ini ini aliran fisik ya, contoh aliran fisik yang kaitan dengan material produk dan pengembalian ya. Ya, terus aliran pembayaran. Nah, ini juga bagaimana aliran pembayaran berkaitan dengan pembayaran uang, invoice, pricing, kredit. Nah, ini kan bisa dibantu dengan eh, aplikasi ya, nih ya. Nah, aplikasi yang terintegrasi gitu ya. Nih, ya, contohnya Odoo itu kan salah satu aplikasi yang terintegrasi ya. Ada invoice, ada pembayaran, ya, ada penjualan, ada produksi, ya, gitu. SD, ya. Terus aliran informasi, nah, berkaitan dengan kapasitas. Nah, berapa kapasitasnya? Jad, jadwal pengirimannya, ya, order, ya, data penjualannya, ya, ini, ya, ini, iya, supply, ya. Ya, tadi kita jelaskan ada 3 ya, yang jelas aliran barang dari hulu ke hilir, contoh bahan baku yang dikirim ke supplier ke pabrik, setelah dikirim ke produksi pengecer. Terus ada aliran kedua yaitu uang dan sejenisnya. Ini ya.
Terus aliran informasi. Oke ya. Nah, dalam kondisi nyata tidak sederhana sebagaimana di atas. Contoh sebuah produk sederhana yaitu biskuit kaleng sini ya. Ini pihak yang terlibat dalam supply chain biskuit kaleng tersebut adalah satu. Nah, kalau kita bedah ya ini. Ya, kalau kita bedah pabrik biskuit kaleng ya, kalau kita bedah di sini ada beberapa ya, kalau diringkas gitu ya. Kalau diringkas ini ada 11 di sini ya. Ada 11 keterlibatan ya, satu ya penghasil gandum ya. Nah, ini ya penghasil gandum. Dua ya ini penghasil tebu ya ini. Tiga penghasil garam ya. Empat penghasil aluminium. Nah, itu pengepakan nih biasanya. 5 pabrik tepung terigu sini ya. 6 pabrik gula. 7 distributor garam. 8 pabrik kaleng. 9 pabrik biskuit. 10 distributor biskuit. 11 supermarket. 12 perusahaan transportasi dan pergudangan ya. Nah, ini yang terlibat. Ya, sehingga kalau kita lihat skemanya seperti ini ya. Ya, satu itu apa tadi? Satu penghasil gandum ya, ini. Ya, satu itu penghasil gandum ya, itu. Ya, terus dua. Nah, tadi apa? Dua penghasil tebu ya. Ini ya, dua itu penghasil tebu ya, saya singkat ya, tebu. Ya, tiga itu penghasil garam ya, saya singkat nih, GR tuh ya. Empat, nah empat apa nih? Empat itu penghasil aluminium. Nah, ya, empat itu penghasil aluminium. Nah, ini penghasil aluminium. Nah, ya, sehingga aliran supply-nya, supply chain-nya, skema hubungannya ini seperti ini. Ya, ini penghasil gandum, ya. Nanti dia akan terkoneksi ya di sini ya, berhubungan dengan 5. Ya, 5 ini apa? Pabrik gandum ya. Kalau kita lihat sini 5 pabrik tepung terigu ya, ini. Ini ya pabrik tepung terigu sini. Ini ya. Ya, pabrik tepung terigu. Ya, tepung terigu. Ya, pabrik tepung terigu ya, ini. Terus dua ini kan dua itu kan tadi apa ya, garam ya, penghasil tebu. Dua itu penghasil tebu ya. Iya, penghasil tebu di sini berarti pabrik gula ya kan nih. 6-nya ini adalah pabrik gula ya tuh. Ya, pabrik gula ya tuh, pabrik gula. Ya, saya singkat PG ya, pabrik gula. GR, nah berarti kan ini pabrik garam ya tuh. Ya, pabrik garam ya, pabrik GR garam gitu ya. Aluminium berarti ini adalah pabrik pengepakan ya, pabrik kaleng. Kalau kita lihat di sini apa nih ya, tepung terigu penghasil aluminium ya. Nah, 5 tepung terigu, 6 pabrik gula, distributor garam, pabrik kaleng ya, itu benar ya, pabrik kaleng ya sini ya, pabrik kaleng ya. Ini ya pabrik AL ya, aluminium ya, pabrik kaleng aluminium. Itu. Nah, terus ini nanti kan berkumpul ya dalam satu pabrik namanya pabrik biskuit ya. Nah, ini ya, pabrik biskuit. Nah, itu. Nah, ini adalah sebuah skema hubungan ya dalam aliran fisik ya, antar perusahaan gitu ya. Jadi pabrik biskuit ya, ini ya, dia bekerja sama ya, ya
dengan banyak perusahaan supplier. Nah, ini ya, mulai dari pembuat ini ya, gandum ya, pembuat gandum pasti di sini, eh, pabrik tepung terigu. Nah, ini ya, pabrik tepung terigu pasti butuh supplier juga ya, dia ya, butuh supplier yang namanya pembuat gandum ya, petani-petani penghasil gandum ya. Akhirnya kan dikumpulkan di sini ya, masuk ke sini pabrik tepung terigu ya. Begitu juga dengan gula ya. Pabrik-pabrik gula pasti dia butuh dari petani-petani tebu ya ini. Begitu juga dengan yang garam, para petani-petani garam ini dia akan dikumpulkan lalu dibuat garam yang higienis di pabrik garam. Nah, penghasil aluminium ya, dalam bentuk bahan-bahan lembaran aluminium itu diolah lagi di pabrik pengalengan. Nah, pabrik kaleng ini ya. Nah, semua ini akhirnya pabrik biskuit dia akan bekerja sama dengan pabrik tepung terigu, pabrik gula ya, terus pabrik garam ya, tuh pabrik kaleng ya itu. Nah, sehingga ini kita lihat akhirnya didistribusikan tuh ya ke retail-retail ya. Retail-retail ya, ini di nomor 10 ini kan distribusi ya. Ini kita lihat ya, 10 distributor biskuit, 11 supermarket ya nih. Nah, ini kan ya, 10 distributor biskuit, supermarket ya ini. Ini ya. Nah, ini tadi ya, distributor biskuit ya. Nah, saya singkat DB, distributor biskuit nih. Nah, ini ya. Ya, nah ini supermarket ya. Supermarket bisa juga minimarket, supermarket ya, sejenisnya ya ini. Tuh ya. Nah, baru nanti akhirnya kan ini masuk ke konsumen nih ya. Artinya APK pengguna akhir yaitu konsumen, kita konsumsi ya ini. Itu ya. Oke. Nah, itu supply chain ya. Kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Supply chain management. Nah, ini ada kata tambahan manajemennya. Namanya manajemen, dia akan mengelola, mengatur. Nah, itu kan berkaitan dengan metode ya. Nah, kalau ada kata di sini manajemen, nah berarti kan mengatur, mengelola. Dengan apa? Dengan metode ya. Nah, nih kalau kita ingin mengelola ya, mengatur, memanage, pasti kita menggunakan metode ya. Metode alat atau pendekatan pengelolaannya. Nah, metode alat bisa dengan metode menggunakan model matematik, nah matematis, atau model algoritma, nah itu bisa ya, atau dengan menggunakan alat bantu teknologi ya, teknologi informasi misalnya. Nah, itu ya, jadi berkaitan dengan metode alat atau pendekatan pengelolaannya ya. Nah, pendekatan yang ditekankan dalam supply chain ini adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Tuh ya, seperti saya sebutkan tadi ya, terintegrasi dan semangat kolaborasi. Sebenarnya ini terintegrasi ini sudah ditampung ya, nah, sudah difasilitasi nih ya di ERP, konsep ERP ya ini. Ya, konsep ERP yang mana alat teknologinya, softwarenya kita bisa menggunakan Odoo ya. Nah, nih.
tadi ya Odoo ya, atau yang sejenisnya ya gitu. Nah, supply chain management tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal perusahaan, menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner ya ini. Itu ya. Nah, definisi yang lain ya menurut Konsel Konsel Logistik Manajemen menyebutkan bahwa supply chain management ya terhadap aliran antar diantaranya tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas ya. Nah ini kita lihat supply chain management sini ya adalah manajemen terhadap aliran antar sini ya. Nah ini aliran antar dan diantara tahapan supply chain ya untuk memaksimalkan profitabilitas. Nah, keseluruhan dari supply chain ya. Nah jelas ini ya. Jadi dari aliran-aliran ini ya. Nah tadi yang saya buat ini. Nah ini ya dari aliran-aliran ini kan banyak alirannya tuh ya. Nah bagaimana dari masing-masing aliran itu bisa maksimal profitnya. Nah ini ya bisa maksimal profitabilitasnya ya di sini ya. Nah, ini bisa maksimal profitabilitasnya tadi ya. Nah ini ya tadi mana tadi itu ya. Ini ya. Ini ya ini bisa memaksimalkan profitabilitas. Profitabilitas yang mana ya? Ini aliran-alirannya. Ya, itu. Nah, perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerjasama membuat produk yang murah, ya, mengirim tepat waktu, ya ini, dengan kualitas yang bagus, ya ini. Nah ini kalau begini kan konsumen biasanya seneng nih. Ya nggak usah jauh-jauh, ya. Kita pesen beli belanja online, ya. Ketika barang itu murah, nah murah, terus cepat sampai ke rumah tepat waktu ya, terus pas dilihat dicek wah bagus ternyata kualitasnya, wah seneng banget ini ya, konsumen pasti akan dapat bintang tuh, dapat bintang banyak tuh, 5 ya kalau maksimal, dapat bintang banyak gitu ya. Itu ini ya supply chain dan SCM ya. Jadi persaingan yang terjadi sekarang bukanlah perusahaan satu dengan yang lainnya, tetapi lebih tepat dikatakan supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Nah, itu ya. Jadi artinya apa? Jadi bukan lagi ya di sini ya, kalau kita kembali lagi feedback ke sini. Jadi bukan hanya persaingan, jadi bukan lagi persaingan antara pabrik biskuit merek A ya nih. Ini ya. Nah nih, dengan pabrik biskuit yang lain ya, pabrik merek B. Sekarang nih eranya era kolaborasi dan terintegrasi, tapi adalah persaingan antar ini ya. Nah, antar supply ya ini, antar supplier. Nah, ini ya, ini persaingannya. Bagaimana saya bisa mendapatkan ya apa namanya pelanggan supplier ini, bagaimana saya bisa bersaing dengan supplier-supplier lain ya, agar saya menjadi pelanggan dari pabrik A gitu ya, atau pabrik B ya itu. Ya sekarang udah eranya era kolaborasi. Ya ini. Oke ya itu tadi udah ya ini. Nah ini ya. Ini ya, semangat kolaborasi dan koordinasi antar perusahaan dalam supply chain harus diutamakan. Tidak, tapi tidak mengorbankan kepentingan tiap individu perusahaan ya. Idealnya hubungan perusahaan antar supply chain adalah jangka panjang sehingga tercipta kepercayaan dan efisiensi ya itu. Jadi hubungan ya di sini antar supply chain itu harus jangka panjang ya. Agar apa? Agar terciptanya efisiensi dan juga kepercayaan ya. Jadi jangan sampai hubungannya jangka pendek ya.
karena ingin mendapat untung besar, ya akhirnya yang terjadi ya tidak ternyata tidak panjang gitu ya kerjasamanya, karena ingin dapat yang murah banget ya, akhirnya ternyata tidak pengiriman tidak tepat waktu ya, kualitas juga jelek ya gitu. Yang terjadi kan harus cari lagi supplier kan butuh adaptasi, butuh waktu ya, itu menyangkut efisiensi juga ya. Nah sekarang kita lihat di sini sebuah pertanyaan nih, apakah perusahaan Indonesia telah menerapkan supply chain dalam perusahaannya? Ya, kalau kita lihat seperti itu, ya. Nah, ya kalau kita lihat seperti ini, yang kelihatan ya ini, yang kelihatan adalah pada yang kelihatan jelas ya di sini. Ketika kita melakukan transaksi online ya, nah ketika kita membeli produk ya, ya di aplikasi online, nah di situ kan ada kolaborasi ya, ada unsur supply chain manajemennya di sana. Ya, ada semangat kolaborasi dan juga integrasinya. Coba aja kalian perhatikan di sini. Contoh kolaborasi. Gimana kolaborasi antara si penyedia aplikasi ya, jasa penyedia aplikasi ya, kolaborasi dengan jasa pengiriman. Ya, itu jasa pengiriman. Kan di tengahnya ini kan makanya di sini seperti Bukalapak ya, terus Shopee ya, terus apalagi Tokopedia ya. Nah, itu kan dia punya semangat kolaborasi saja. Dia menyediakan aplikasi sebagai perantara, terus dia punya semangat kolaborasi, yaitu kerjasama dengan jasa pengiriman, terus juga kerjasama dengan siapa lagi ya, dengan e-payment ya, pembayaran secara elektronik ya, jasa-jasa keuangan elektronik ya, dan juga dengan kerjasama dengan siapa? Dengan pembeli ya, itu ya, yang membeli online. Nah, itu kalau secara jelas bisa kita lihat itu adalah sebenarnya menggunakan konsep supply chain management ya. Gitu. Dia juga tidak menyediakan produk artinya ya. Nah, Bukalapak, Tokopedia dia nggak menyediakan produk, tapi dia punya semangat kolaborasi yang dipakai ya ini. Jadi semangat kolaborasi yang digunakan sehingga terciptalah sebuah integrasi ya. Nah, sebuah integrasi dalam proses jual beli produk ya ini. Kolaborasi dengan jasa pengiriman, kolaborasi dengan pembeli ya, kolaborasi dengan penjual ya, lupa di sini ya. Penjual nih ya. Nah, kolaborasi dengan penjual. Ya, itu. Dan kolaborasi dengan yang lainnya ya itu. Nah, ini yang terlihat jelas ya. Oke. Sebenarnya kalau ini sudah terlihat jelas, ini bisa diterapkan untuk produk-produk yang lainnya yang sifatnya memproduksi ya, bukan jasa. Jasa juga bisa menggunakan model supply chain ya, supply chain management ya. Oke ya, ini supply chain SCM. Jadi jawabannya adalah hakikatnya mereka semua memiliki metode atau pendekatan dalam mengelola supply chain. Namun tidak semua dari mereka yang menerapkan pendekatan integratif dan kolaboratif ya ini. Ya, ini contoh ya, ini contoh sebuah skema ya. Dalam kenyataannya kita berhadapan dengan sebuah network jaringan, bukan sebuah rantai. Nah, ini contoh ya. Ya, bagaimana dia perusahaan PNG ya. Nah, ini perusahaan PNG nih. Ini dia bersama berkolaborasi dengan Walmart DC ya. Walmart DC nanti ada Walmart Store. Baru di sini ada customer wants detergent. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya ini. Yang kaitannya dengan chemical manufacture ya ini. Terus ini contoh supply chain Dell komputer. Ya, nah, ketika customer membeli secara online dari Dell komputer, supply chain yang terlibat adalah
Nah, ini ya kita lihat pelanggan ya tuh. Website Dell menerima order dari pelanggan. Nah, itu kan menyangkut aliran apa nih? Aliran informasi ya itu. Kalau dia sudah bayar, menyangkut aliran uang. Nah, itu ya. Terus pabrik perakitan Dell tuh ya. Terus pemasok Dell ya nih. Ya, nah setelah membeli produk, biasanya pelanggan akan memberikan informasi order dan membayar. Itu ya, customer dapat melihat pada website untuk mengecek order. Nah, Dell Assembly Plan memenuhi customer order. Ya, ini di sini ya. Nah, ini di sini. Nah, ini ya. Dell Assembly Plan memenuhi permintaan customer. Nah, Dell komputer menerima komponen dari beberapa supplier dan memasok produk melalui beberapa transportasi. Dell komputer memiliki retail, wholesaler, dan distributor. Ya, ini. Nah, ini kalau kita lihat supply chain management ya, fungsi dari supply chain management ya, ada dua basic fungsi ya di sini yang berkaitan dengan physical converting ya, yang berkaitan dengan raw material ya, dan komponennya ya, komponen delivery ya tuh sampai ke customer ya. Nah, ini disebut dengan related to physical cost ya, jaringan fisik dari sisi cost ya, physical cost ya. Terus juga ada product service delivery ya, yang berkaitan dengan related to market ya. Jadi kalau kita lihat area cakupan dari supply chain, apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, maka kegiatan utama yang masuk dalam kualifikasi SCM adalah kegiatan merancang produk baru ya nih. Jadi kalau jadi uh, area apa saja sih ya, area apa saja sih ya cakupan dari supply chain ya. Yang pertama kegiatan merancang produk baru. Nah, ini ya, artinya membuat produk baru nih. Terus kegiatan mendapatkan bahan baku ya ini. Terus kegiatan merencanakan produksi dan persediaan ya, planning and control. Terus kegiatan melakukan produksi, kegiatan melakukan pengiriman ya. Terus ada lagi nggak ya di sini? Nah, ini tabelnya ya, keterangannya. Jadi kalau kaitannya dengan pengembangan produk baru, berarti dia pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset pasar ya, baru merancang produk baru. Terus baru dia melibatkan supplier dalam perencanaan produk. Loh, kenapa Pak di sini merancang produk baru kok kenapa melibatkan supplier dalam produk baru? Kenapa? Karena ketika perusahaan membuat sebuah produk baru atau mengembangkan produk baru, berarti kan dia harus melibatkan ke supplier. Ya, kita harus konsultasi. Saya buat produk baru nih Pak, ya misalnya, Bapak ada nggak bahan bakunya misalkan ya gitu. Terus bahan baku ini mudah dibentuk nggak ya? Terus bahan baku ini tahan lama berapa lama Pak? Terus bahan baku ini murah atau berapa atau mahal? Nah, ini kan supplier yang tahu. Nah, kalau ini sudah bisa diketahui ya, dan sudah dilakukan konsultasi dengan supplier, kan bisa kita tentukan nih, oh produk ini ternyata kita bisa kita pasarkan. Oh produk ini kita pasarkan harganya sekian. Ya, tapi kalau kita sudah tidak melibatkan supplier, yang terjadi ketika produk ini akan diproduksi, ketika kita hubungi supplier, wah maaf Pak, produk ini kalau kita sediakan bahan bakunya, ternyata ketika dibentuk, ya, ini tidak elastis misalnya, sangat sulit dibentuk. Ya. Atau ketika ini sudah jadi barang produknya, bahan bakunya tidak tahan lama, sehingga dia cepat susut misalnya. Nah, itu. Nah, ini fungsinya kenapa
Dalam pengembangan produk baru harus melibatkan supplier, ya ini. Terus kegiatan berkaitan dengan pengadaan. Ya, pengadaan berarti kan membeli supplier, ya, melakukan pembelian bahan baku dan komponennya, memonitor resiko-resiko yang berkaitan dengan pengiriman, membina dan memelihara hubungan dengan supplier, ya, terus juga perencanaan dan pengendalian. Nih, contoh demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan ketersediaan. Lalu juga produksi berkaitan dengan eksekusi produksi, pengendalian kualitas, distribusi. Ini ya, berkaitan dengan perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan, pengiriman, pencarian, pemeliharaan hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman. Dan sini memonitor semua service level pada setiap pusat distribusi. Ya, nah ini kalau kita lihat core proses dari supply chain ya. Nah, ya di sini proses kita lihat informasi flow-nya ya. Kita lihat di sini ya, purchasing ya, di sini kan ada tier 1, tier 2 ya, supply, tier 2 supply, tier 1 supply. Nah, di sini kan supply chain business process-nya ya, sini. Nah, ini berkaitan dengan supply chain business process. Jadi ketika ini masuk purchase produksi sini ya. Ya, ini purchasing produksi ya. Nah, jadi ketika ada di sini ya namanya customer relationship management. Nah, ini bisnis proses kaitannya dengan customer CRM ya. Customer supply ya, customer relationship CRM, CRM, customer relationship management. Mengelola pelanggan ya, ini. Mengelola pelanggan. Terus customer service management. Ini demand management, order, manufacturing flow, requirement ya. Nah, ini aliran ininya, information flow-nya. Oke, pengembangan produk ya sangat penting terutama bagi industri inovatif ya. Nah, ini biasanya kalau produksi atau industri inovatif itu biasanya harus ada pengembangan produk. Kalau produknya nggak dikembangkan, yang ada produknya kan ini ya akan kalah bersaing gitu ya. Ini produknya itu aja, nggak ada gaya baru apa ya, itu contohnya ya, sehingga konsumen bosan ya, modelnya itu aja, fiturnya itu aja, dan ternyata ada dari merek yang lain punya produk yang up to date terus baru, akhirnya dia melari atau melirik ke produk lain ya. Ini makanya perlunya pengembangan produk baru di sini ya. Ya, ini menghasilkan sebuah rancangan produk. Terus ini berkaitan dengan dalam merancang pesan harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Sini aspirasi atau keinginan pelanggan. Nah, ini ya tidak hanya melibatkan supplier, juga melihat aspirasi pelanggan ya. Karena untuk apa? Untuk melihat riset pasarnya seperti apa ya. Kedua juga harus dirancang ya, harus mencerminkan ketersediaan sifat-sifat bahan baku. Nah, ini kaitannya dengan supplier tadi ya. Ini dalam prakteknya supply chain modern ya, SCM modern melibatkan supplier adalah kunci dalam proses perancangan produk baru ya. Ini ketiga, produksi yang dimiliki atau dibangun, jadi aspek manufakturnya perlu dipertimbangkan ya. Artinya apa nih, ketika produk yang akan kita buat ya, produk baru yang akan kita buat itu akan diproduksi, harus dilihat aspek manufakturnya, bisa nggak nih dibuat produk ini ya, itu ya. Terus produk yang dirancang harus sedemikian rupa sehingga kegiatan pengiriman mudah dilakukan. Artinya apa, jangan sampai produk itu terlalu besar gitu ya, ketika dikirim menggunakan kontainer itu di dalam perjalanan patah-patah karena didesain memang ringkih gitu ya, ketika terbentur patah-patah. Makanya banyak produk yang bentuknya model dirakit.
Jadi model-modelnya itu bisa diterakit dulu di istilahnya dipecah-pecah dulu ya, baru sampai ke konsumen itu dirakit. Untuk apa tujuannya? Agar tidak rusak dalam perjalanan ya itu. Ya, apalagi kalau perjalanannya jauh ya itu. Gaya aspek lingkungan juga ya, jangan sampai produk baru yang kita kembangkan akhirnya merusak lingkungan, mencemari lingkungan hingga ada limbah-limbah ya yang bisa mencemari lingkungan ya, atau memang hasil dari produk tersebut ya itu tidak mudah untuk didaur ulang ya, tidak mudah didaur ulang artinya produk yang harus kita buat itu harusnya mudah didaur ulang ya itu ya, dituntut mempunyai keahlian bernegosiasi ya, memiliki kemampuan untuk menerjemahkan strategis perusahaan ya, ini tugas rutin melakukan pembelian bahan baku, komponen dan jasa. Nah ini tugas rutinnya ya. Terus diharapkan dapat menciptakan kolaborasi jangka panjang ya nih dengan supplier-supplier yang relevan dan mengevaluasi resiko dari supply-nya ya. Ya, ini kaitannya dengan perancangan dan pengendalian ya. Bagian ini bertugas menciptakan koordinasi taktis ya. Terus nah ini produksi. Ini berkaitan dengan secara fisik ya, melakukan transformasi dari bahan baku ya, bahan setengah jadi atau konsumen komponen menjadi produk jadi. Nah ini ya produksi. Nah ini kaitannya dengan kegiatan produksi dalam konteks supply chain ya, ini nah ini pokoknya semua ini intinya adalah bagaimana perusahaan bisa memberikan profitabilitas dari sisi produksi ya, ini dari sisi produksi. Itu distribusinya juga sama ya, pengirimannya. Jadi tugas secara umumnya dalam lingkup supply chain adalah mengirim produk tersebut agar sampai ke tangan pelanggan. Nah intinya di sini ya, tepat waktu dan ya di sini ya, pada pelanggan pada waktu dan tempat yang tepat. Nah ini ya. Jadi harus dilihat juga nih ya, jangan sampai sorry ya nih ya, mengirim produk ya sampai ke tangan pelanggan tepat waktu dan tempat yang tepat. Jadi tidak hanya cepat, tepat waktu, tapi emang sampai ke tempat yang tepat gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Jadi jangan sampai produk yang kita pesan nyampainya ke rumah orang lain ya. Itu kan salah sasaran meskipun cepat ya. Akhirnya yang terima bingung, saya tidak pesan pak. Ya. Akhirnya dicari-cari ya alamat yang mana ini ya. Nah ini berarti ada kesalahan dari alamat tujuan ya. Aktivasi ini dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan atau dia serahkan ke perusahaan jasa transportasi ya. Ya, biasanya kan ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan kendaraan khusus untuk pengiriman. Ada juga dia menyewa jasa transportasi seperti menyewa kereta api, ya kapal laut, pesawat udara ya. Nah, berkaitan dengan kegiatan distribusi, di sini perusahaan harus merancang jaringan distribusi yang tepat dengan mempertimbangkan aspek biaya, fleksibilitas, kecepatan respon terhadap pelanggan. Ya. Nah, sekarang apa fungsi fisik dan mediasi pasar. Nah, ini kan media pasar untuk mencari titik temu ya antara apa yang diinginkan pelanggan dengan apa yang dibuat dan dikirim oleh supply chain ya ini. Jadi fungsi dari media pasar. Jadi ketika kita membuat produk baru atau membuat produk, berarti itu sudah sesuai keinginan pelanggan. Nah, melakukan survei pasar untuk mendapatkan model apa yang disukai oleh pelanggan pada suatu musim jual. Ya, sehingga produk tersebut mencerminkan keinginan pasar ya. Nih. Nah, kenapa kegiatan mediasi ini sangat penting bagi supply chain manajemen? Karena ini untuk memberikan bahwa produk kita berarti memang produk yang
sesuai dengan keinginan pasar. Ya, ini. Ya, ini. Nah, ini contoh ya, fungsi fisik dan mediasi pasar. Ya, fungsi fisiknya searching, mencari bahan baku, ya, menyimpan material produk, nah, distribusi, frustasi, transportasi, pengembalian produk. Nah, kalau aktivitas pasarnya berarti riset pasar, pengembangan produk baru, penetapan harga diskon, pelayanan purna jual. Ya. Nah, tantangan dalam mengelola supply chain adalah kompleksitas struktur supply chain-nya ya. Yang saya jelaskan itu masih secara umum. Artinya umum, orang yang benar-benar terlibat paling banyak, paling besar ya. Belum yang detail-detailnya tuh banyak lagi ya. Gitu. Ya ini dan juga berkaitan dengan perubahan bahasa ya, zona waktu, budaya antar perusahaan ya. Lalu juga berkaitan dengan ketidakpastian ya. Apa nih Pak ketidakpastian dalam permintaan ya itu. Ya, ketidakpastian berkaitan dengan pasokan ya, lead time pengiriman, harga, kualitas bahan baku ya. Terus juga ketidakpastian internal berkaitan dengan apa? Kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produksi. Ya, ini di sisi lain perusahaan juga harus menghendaki fleksibilitas ya yang tinggi dalam mengubah jumlah spesifikasi atau jadwal bahan baku ya ini. Nah ini ketidakpastian menimbulkan persediaan ya ini. Nah ini adalah sebuah diagram yang menjelaskan bahwa ketidakpastian pasokan ya nih, ketidakpastian permintaan, ketidakpastian internal ya. Ya, ini produk akhir, proses. Jadi ketika ada ketidakpastian pasokan, ketidakpastian internal ya dan ketidakpastian permintaan, nah sehingga persediaan dapat menimbulkan biaya di sini ya, menyembunyikan permasalahan. Jadi artinya apa? Ketika ada ketidakpastian pasokan, nah ini kan mau nggak mau ya, di sini produksi jadi terhambat, ya gitu. Produksi menjadi terhambat, ya. Terus juga produk yang sudah diproduksi sudah jadi di sini, itu kan numpuk ya di gudang karena ketidakpastian permintaan ya. Nah ini kan kalau produk akhirnya sudah jadi, dia masuk ke gudang. Ini kan kalau ketidakpastian permintaan, barang itu akan numpuk di gudang. Nah, ketika numpuk di gudang akan menimbulkan biaya. Ya, kenapa menimbulkan biaya? Karena gudang ini kan harus dipelihara. Karena di dalamnya ada produk kita yang harus dirawat. Nah, kalau produknya itu berupa makanan, nah berarti dia kan harus dijaga nih. Ya, kestabilan kualitas ya dari makanan tersebut. Ya, suhunya harus sesuai standar, ya, dijaga kebersihannya, ya tuh. Itu juga ada karyawan yang menjaga, merawatnya. Nah, ini kan butuh biaya. Nih, ya, ini. Ya, nah ini juga akan menyembunyikan sebuah permasalahan ya. Artinya permasalahan-permasalahan yang muncul yang memang tidak kita ketahui di sini ya. Ini. Ya, nah inilah. Nah, untuk mencegah hal-hal ini bisa terjadi ya, ketidakpastian pasokan, ketidakpastian permintaan, nah, maka di sini ada yang namanya supply chain management. Bagaimana kita bisa mengelola supply chain ya, nah, aliran-aliran baik itu fisik ya yang berkaitan dengan produk, transportasi ya, terus kaitan dengan aliran-aliran informasi, keuangan ya, dan sebagainya. Nah sekarang ini apalagi sudah masuk ke peran teknologi internet. Nah ini sangat mudah sekali perusahaan-perusahaan menerapkan supply chain management karena internet memberikan sebuah jalan
penghantar untuk kolaborasi, koordinasi, dan integrasi ya dalam prakteknya di lapangan. Ya, dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi ya dalam melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan akurat. Ya, nah itu jelas ya. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management ya ada yang namanya e-procurement ya, ada electronic fulfillment ya. Nah, aplikasi untuk mendukung proses pengadaan ya banyak ya. Nah, perusahaan atau seperti Volkswagen, General Motor dan sebagainya ini menggunakan e-procurement secara intensif. Nah, Odoo itu juga termasuk electronic procurement ya ini. Ya, ini ya ini. Jadi ada juga yang berkaitan dengan hubungan jangka pendek ya, e-auction. Hubungan jangka panjang berkaitan dengan kemitraan ya. Nah, jadi hubungan jangka pendek e-auction ini jadi mitra kerjasama yang berkaitan dengan action yang memang harus cepat dilakukan gitu ya. Nah, kalau jangka panjang, hubungan jangka panjang atau kemitraan, nah ini untuk eh, kemitraan yang sifatnya memang ini harus dikelola dengan baik karena untuk jangka panjang gitu ya. Dia akan dibutuhkan setiap saat gitu ya. Ya itu electronic fulfillment lebih pada bagian hilir supply ya. Nih beberapa kegiatan contohnya di sini menerima order dari pelanggan ya. Bisa memesan produk melalui telepon, email, bisa juga melalui web atau aplikasi ya. Ya, ya ini mengelola transaksi, manajemen gudang ya. Nah, di Odoo juga kan ada inventory ya, terus ada apa lagi? Purchasing ya. Ada modul purchasing, modul sourcing, modul SDM juga ada ya itu. Modul MRP ya, ada juga ya. Komunikasi juga ada di sini. Ya, nih. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ini terakhir ini adalah tugas ya, tugas pertama. Jadi kalian ini apa jawab saja ya ini jawab saja biasa ya menggunakan teks ya bentuknya PDF lalu kirim ke ini ya ke Elena ya gampang kok ini ya ada semuanya di slide ya jangan sampai terlambat nih sudah ada jawabannya masih terlambat juga ya ya ini jadi harus benar-benar kalau sudah ada tugas ini langsung kerjain ya gitu jadi jangan sampai ditunda-tunda ini akhirnya menjadi beban akhirnya terlambat. Nah, terlambat. Nah, saya ngasih nilainya juga bingung ya. Ini anak mau dikasih berapa nih? Ya, terlambat terus ngirimnya. Ya, nah itu ya. Oke ya, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan.